Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 4. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin yang A ya. Nah, sekarang pada kesempatan hari ini kita membahas pada poin yang B, keteladanan Nabi Muhammad dalam memelihara lingkungan hidup. Dari judulnya saja sudah dapat kita pahami, sudah dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai dan memelihara lingkungan sekitar kita. Nah, lingkungan sekitar kita itu kan banyak. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Paragraf pertama diperhatikan. Lingkungan yang perlu kita jaga antara lain rumah sebagai tempat tinggal kita, sekolah, tempat kita belajar, masjid atau musola, tempat kita beribadah. Begitu juga lingkungan di sekitar tempat-tempat tersebut, seperti jalan, saluran air, dan sebagainya. Karena kita ini adalah makhluk sosial, dan kita pasti hidup itu selalu berdampingan dengan orang lain. Nah, oleh karena itu kita jaga rumah kita sebagai tempat tinggal kita. Sekolah kita jaga, kita bersihkan, kita sapu apabila kotor. Masjid, musola apabila kotor segera kita bersihkan, karena itu adalah tempat beribadah. Begitu juga dengan lingkungan sekitar, seperti jalan, air, saluran air, dan sebagainya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa menjaga lingkungan. Merusak atau membinasakan lingkungan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi agama Islam ini sudah sangat sempurna sekali. Semua hal diatur di dalam agama Islam. Dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar itu sudah diatur di dalam agama Islam, termasuk bagaimana cara memelihara dan menjaga lingkungan hidup sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dilarang untuk merusak lingkungan. Nah, siapa yang melarang? Allah yang melarang. Ini ayatnya. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, bagi yang suka, mungkin ada yang suka merusak tanaman, maka bertobatlah. Karena merusak tanaman, merusak lingkungan, merusak suasana, itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya perlakuan beliau terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Nabi ini tidak hanya menyayangi sesama manusia, tetapi Nabi pun menyayangi binatang. Luar biasanya Nabi Muhammad. Tidak ada orang semulia beliau yang sangat mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menyayangi binatang. Pada suatu hari Aisyah mengendarai seekor unta. Karena unta itu nakal, Aisyah memukulnya. Melihat sikap Aisyah terhadap unta yang sedang dikendarainya itu, Rasulullah menegur Aisyah,
hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya. Nabi tidak suka apabila kita menyakiti binatang. Contoh tadi, sepenggal kisah itu ya. Aisyah ini memukul unta karena untanya itu nakal, tidak bisa susah sangat dikendalikan. Nah, kemudian ketika Aisyah memukul untanya, Aisyah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan kepada Aisyah untuk berbuat lemah lembut kepada unta tersebut. Nabi Muhammad melarang orang membebani binatang dengan muatan yang berat, juga mempekerjakan binatang melampaui batas kemampuan binatang itu. Jika binatang itu ditunggangi misal kuda, hendaklah diperlakukan secara baik. Nah, binatang-binatang itu harus diperlakukan secara baik. Tidak boleh kita melampaui batas terhadap mereka. Misalkan seperti kuda. Kuda kan biasa atau unta digunakan untuk mengangkut barang. Jangan sampai barangnya itu melebihi kapasitas kekuatan daripada binatang tersebut. Nabi Muhammad juga melarang manusia memisahkan anak-anak hewan yang masih lemah dari induknya. Hal tersebut karena hewan dapat mati bila tidak ada perlindungan dari induknya. Beliau juga melarang untuk memperlakukan binatang yang akan disembelih dengan perlakuan seenaknya. Jadi terhadap anak-anak binatang itu, anak-anak hewan seperti anak kucing, anak sapi, ya dan lain sebagainya, anak ayam, itu tidak boleh kita pisahkan dari induknya. Nah, karena Nabi mengajarkan agar anak-anak dari binatang tersebut mendapat perlindungan dari induknya. Ajaran Islam mengharuskan kita untuk memperlakukan binatang yang akan disembelih dengan perlakuan baik. Seharusnya kita melakukan praktik pemotongan hewan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemotongan yang baik dengan tidak menyakiti hewan tersebut. Makanya ketika kita melaksanakan kurban itu biasa hal yang sangat penting diperhatikan itu adalah pisau yang digunakan harus tajam. Dan sikap kita kepada binatang tersebut tidak bisa seenaknya. Tidak boleh kita tendang, tidak boleh kita pukul, dan lain sebagainya. Nah, kenapa pisaunya harus tajam? Agar rasa sakitnya tidak terlalu lama. Lanjut. Jika binatang itu hendak disembelih, hendaklah di waktu ia dalam keadaan sehat. Rasulullah melarang orang membunuh binatang kecuali hendak dimakan. Orang yang menyembelih binatang hendaknya menggunakan alat pemotong yang tajam supaya binatang itu tidak lama merasakan sakit. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad terhadap binatang tercermin dalam larangan beliau kepada umatnya untuk tidak menjadikan binatang sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Pada waktu itu, masyarakat Arab gemar mengadakan perlombaan memanah dengan sasaran binatang. Jadi mungkin ini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Silahkan kalian sering-sering baca buku kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.